Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya kamu lihat 2 sin kuadrat X tambah 9 cos X tambah 3 sama dengan 0 dengan batas X di antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, kamu lihat di sini sudah bentuk kuadrat ya. Sudah sesuai dengan judul kita, persamaan kuadrat. Nah, cuman ada perbedaan fungsi di sini. Satu sinus, satu kosinus. Setelah bentuk umum sudah oke, maka identitas trigonometrinya yang kamu lihat ya. Nah, berarti ada yang diubah di sini. Oke? Nah, kalau yang diubah bagaimana? Tentunya yang ada kuadratnya ya. Nah, jadi yang ini bentuk. Kalau bentuk cos kuadrat sama dengan 1 kurang sin kuadrat, berarti bentuk sin kuadrat sama dengan 1 kurang cos kuadrat ya. Jadi solusi. Nah, kita ubah ini ya, 2 sin kuadrat X-nya menjadi 2 dikali 1 kurang cos kuadrat X ya, dikurang 9 cos X ditambah 3 sama dengan. Oke, kalikan ke dalam 2 kurang 2 cos kuadrat X dikurang 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah ini tinggal di apa ya, tinggal diselesaikan lah ya, digeser-geser ya, diubah tempatnya ya. Ini 2 sama 3 ya, 5. Jadi hasilnya min 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X tambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, supaya gampang kamu penyelesaiannya, maka ini negatifnya kita kali saja ya. Dikali negatif atau dibagi negatif ya. Hasilnya 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X tambah 5. Maaf, di sini dikali berarti tambah, di sini kurang sama dengan 0. Paham ya? Oke, sudah bentuk persamaan kuadrat, kemudian kita cari akar-akarnya. Nah, sebelumnya tadi saya bilang kan kalau langsung dalam bentuk fungsinya boleh ya, tapi untuk soal seperti ini saya mau buat dalam pemisalan ya. Misalkan ini kan fungsinya X ini ya, jadi cos X ya, jadi cos X saya misal sebagai P gitu ya. Jadi persamaan kuadratnya menjadi 2P kuadrat ya, diganti ya, tambah 9P kurang 5 sama dengan 0. Ini kamu familiar ya, lihat ini kan bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita cari akar-akarnya. 2P sama dengan 0. Ya, ini diingat kembali ya, sangat penting ya dalam memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Oke, tinggal dikali 2P kuadrat itu hasilnya adalah berapa kali berapa hasilnya 2P kuadrat? Tentunya 2P kali P ya. Oke, nah tinggal 5-nya. 5 itu otomatis berapa kali berapa? 1 kali 5 atau 5 kali 1 ya. Cuman dia minta kan penjumlahan atau pengurangan 9 ya. Jadi 5-nya di sini ya. Kenapa? Karena ini kalau kita tes ini 1 kali P 1, 2 kali 5 10 ya. Jadi 1 10. Kira-kira menghasilkan positif 9 berapa? Ininya positif, ini negatif ya. Jadi ini negatif, ini plus. Oke. Nah, maka dapatlah hasil dari akar-akarnya adalah 2P kurang 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 1, P dapat 1/2. P sama dengan min 5. Nah, ada 2 buah penyelesaian di sini. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Kita perhatikan rentangnya. Rentang untuk nilai cos ya. Ini kan fungsinya cos ya. Cos itu berada min 1 sampai 1. Kamu lihat hasilnya minus 5. Berarti gagal ya, bukan termasuk dalam penyelesaian. Berarti ini tidak memenuhi. Oke, PR. Berarti ini saja yang kita pakai. Oke, tadi kita misalkan cos X-nya sebagai P ya. Cos X sama dengan P, berarti cos X sama dengan 1/2. Nilai cos berapa yang hasilnya 1/2? Cos 60. Oke? Oke. Nah, berarti X sama dengan X1 ya, sama dengan 60 tambah K kali 360 ya. Yang kedua apa? Min 60 ya. Nah, kan gitu kemarin ya pembahasan kita, min 60 tambah K kali 360. Oke, kita masukkan nilai K-nya masing-masingnya. Untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X1-nya berapa? Ininya 0, ininya 60, berarti 60 ya. Untuk X2-nya, untuk K sama dengan 1,
Berlaku nggak ini untuk X1-nya ya? Batasnya sampai 360. Berarti skip ya, tidak memenuhi. Nah, untuk X2, untuk K sama dengan 0 untuk X2, itu hasilnya kan min 60 tambah 0 ya, min 60. Ini termasuk nggak? Dia mulai dari 0 ya, berarti ini skip, tidak memenuhi. K sama dengan 1. K sama dengan 1, X1-nya sama dengan 360 tambah 60 berarti 420, ini tidak memenuhi. X2-nya 360 kurang 60 berarti 300. Nah, makanya yang memenuhi adalah ini. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 60,300 derajat. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah tangen X tambah kotangen X sama dengan minus 2 dengan interval X sampai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi ada sin, ada cos, kita coba masuk ke fungsi tangen, berbeda atau sama ya. Oke, nah kalau kamu lihat ini sudah bentuk persamaan kuadrat belum? Belum ya. Nah di sini ada perbedaan fungsi ya. Tangen sama kotangen itu apa? Saling inverse ya, atau kebalikan. Jadi kotangennya harus kita ubah. Jadi solusi adalah sebagai berikut. Tangen X tambah, nah kotangen sepertangen ya, inverse-nya atau kebalikan, sepertangen X tambah 2 sama dengan 0. Saya langsung pindah ke kiri ya, positif. Oke. Nah, supaya muncul persamaan kuadrat ini kan ada seper ya. Jadi ini kita kalikan saja dengan tangen X ya. Jadi berubahlah menjadi tangen kuadrat X ya. Tangen X kali tangen X, tangen kuadrat X ditambah 1 ditambah 2 tangen X ditambah dengan. Ini kita susun ya, sesuai dengan pola bentuk umum AX kuadrat tambah BX ya, variabelnya saling berdampingan. Oke, jadi ini bisa kita buat jadi tangen kuadrat X tambah 2 tangen X tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita misalkan seperti soal sebelumnya ya. Misalkan tangen X sama dengan P sudah, kita buat apa ya? Y saja ya. Oke, jadi kita ubah menjadi Y kuadrat Y 2Y. Oke, tambah 1 sama dengan. Oke, faktorkan Y tambah 1 Y tambah 1 ya. Ternyata sama ya, ya sudah. Berarti akarnya cuma Y sama dengan min 1. Oke, Y kita gantikan dengan tangen X. Berarti tangen X sama dengan min 1. Nilai tangen berapa sama dengan min 1? Kembali ke kuadran ya, mengingat, mereview kembali kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Nilai positif yang mana? A, S, T, C. Asal saja tahu caranya. Oke, asal saja tahu caranya. Ini all, semua fungsi positif. Ini hanya sin, ini hanya tangen, yang ini hanya cos. Kalau kamu lihat negatif berada di ini ya, karena ini yang positif ya. Berarti disinilah negatifnya. Nah, negatif. Oke, tangennya. Nah, kamu kan tahu nilai tangen berapa yang hasilnya 1? Tangen 45. Oke, berarti beda 45 derajat ya selisihnya. Nah, tinggal kamu kurangkan berapa? Berarti 135. Begitu caranya ya. Nah, ini juga demikian. Ini kan 360 nih. Beda 45 derajat ya. Nah, karena tadi 1 sama dengan tangen berapa yang sama dengan 1? Ini udah 30 kurang 360 kurang 45, 315. Oke, berarti ada dua, bisa 135, bisa 315 ya. Kamu pakai cara persamaan kuadrat ya, solusi kemarin boleh, atau langsung saja nih gitu ya, diambil. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah 135 derajat dan 315 derajat ya. Jadi boleh langsung seperti ini ya, pakai model atau penggunaan kuadrat. Oke, saya rasa cukup paham ya dengan materi yang saya berikan. Insya Allah dengan diulang-ulang kamu makin mendalaminya nanti atau makin paham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.